Hi, how are you today? I hope you are fine. Someone who want to be good language user, they must know how to use syntax in Mantek in their speech or when they are talking, when they are speaking. If they use syntax in Symantec correctly, their speech will be easy to understand. Someone who would like to be good user of English, they must know how to use syntax and Symantec correctly. What are syntax and Symantec? For this time, I would like to discuss about it. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua hal dalam bahasa, dan hal ini sangat penting untuk kita bahas dan untuk kita ketahui. Yang pertama itu adalah syntax, dan yang kedua adalah Symantec. Apa syntax dan apa Symantec dan bagaimana kita menggunakannya? Syntax itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris. Bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris itu secara beraturan. Jadi ini berkaitan dengan aturan, bagaimana kita menggunakan sebuah bahasa, bagaimana kita menyusun sebuah kalimat, bagaimana kita menyusun sebuah frase, bagaimana kita menyusun sebuah paragraf atau teks. Itu ada caranya bagaimana kita menyusunnya. Contohnya dalam membuat sebuah frase, kita dalam bahasa Inggris itu harus tahu bagaimana caranya menyusun. Terus dalam menyusun sebuah kalimat, penggunaan kata-kata, contohnya kata-kata seperti want, wants, and wanting, atau read, reads, reading, seperti kata understand, understands, understood, understanding. Itu kan satu kosakata yang mengalami beberapa perubahan. Di antaranya ada penambahan s seperti understands, terus penambahan in seperti understanding, seperti understood, bab 3 dari kata understand. Jadi ketika ini syntax itu membahas sebuah peraturan dalam kebahasaan. Orang apabila ingin pembicaraannya itu mudah untuk dipahami oleh orang lain, maka mereka itu harus menggunakan syntax dan mantek itu secara tepat. Jadi siapapun yang bisa menggunakan syntax dan mantek dalam kebahasaan itu, maka pembicaraannya itu akan mudah dipahami, isinya jelas, singkat, padat, penuh dengan pesannya itu kena. Ibaratkan makanan itu sudah terbungkus rapi, indah untuk didengar dan mudah untuk kita pahami apabila kita menggunakan syntax dan mantek itu dengan benar. Terus bagaimana dengan yang Symantec? Symantec ini kita membahas tentang arti dalam sebuah bahasa. Ingat, arti dari sebuah bahasa, bukan kata. Jadi syntax is a knowledge to talk about the meaning of language, not the meaning of word, but the meaning of language. Siapapun orangnya, ketika kita menggunakan bahasa Inggris, dilihat dari dua sisi ini, kadang-kadang ada yang salah secara syntax tapi benar menurut manteknya, tapi ada yang benar menurut mantek tapi salah pada sintaksnya. Lah, ketika kita sebagai pengguna bahasa itu yang baik, maka kita itu harus sama-sama menggunakan syntax yang benar, mantek yang benar. Ketika keduanya sudah benar, maka isi pembicaraannya kita itu indah didengar, mudah dipahami, pesannya itu nyampe ke pendengar. Kalau misalnya ditulis dalam sebuah bentuk tulisan, itu pesannya itu mudah kita pahami, tapi sulit untuk ditiru. Itulah indahnya sebuah bahasa. Saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana orang ketika menggunakan bahasa itu
Benar secara sintek, salah secara mantek. Benar secara mantek, salah pada sintek. Dan saya akan memberikan contoh penggunaan bahasa yang benar secara sintek dan benar secara manteknya. Saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana kata itu benar secara sintek tapi salah pada simantiknya. Saya memberikan contoh sederhananya saja ya, biar mudah dipahami, karena untuk memberikan sebuah contoh yang secara lengkap, lugas, tepat, dan secara detail takutnya sulit untuk dipahami. Contoh sederhananya seperti dalam kalimat they drink fried rice. They drink a fried rice. Secara sintek, kalimat ini tidak bisa disalahkan. Karena apa? Ini sebuah kalimat. Jadi secara sintek itu ketika membuat kalimat, maka paling tidak itu harus terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Dalam kalimat they drink a fried rice, itu sudah memenuhi syarat membuat sebuah kalimat secara sinteknya benar, dan kalimat itu tidak bisa disalahkan. They, mereka, drink, meminum, a fried rice, nasi goreng. Mereka meminum nasi goreng. Jadi secara sinteknya itu benar. Karena apa? Kenapa itu dikatakan benar? Karena secara sinteknya itu sudah memenuhi syarat dalam membuat sebuah kalimat. Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada. Tapi secara simantiknya itu salah. Karena apa? Ketika kita terjemahkan atau kita ketahui they drink a fried rice, mereka meminum nasi goreng. Kita bicara arti dalam sebuah bahasa, dalam kalimat ini artinya, meaningnya, mereka meminum fried rice. Fried rice ini objeknya itu kan sebuah nasi. Fungsinya nasi ini bukan untuk diminum, tapi untuk dimakan. Jadi ada dua di sini. They drink a fried rice. Jadi yang salah di sini ini predikatnya apa objeknya? Mereka meminum nasi goreng. Seharusnya yang salah itu nasi gorengnya dirubah jadi air atau kopi, atau predikatnya yang harus dirubah menjadi seperti disesuaikan dengan objeknya, yaitu nasi goreng. Nasi goreng itu kan dimakan atau fungsinya bisa dimakan, bukan diminum. Atau they eat fried rice, atau they drink water. Jadi di sini muncul sebuah pertanyaan ketika secara sinteknya ini yang salah itu yang mana? Maka pada kesempatan ini saya akan membahas bahwa dalam contoh kalimat yang sederhana di sini itu yang salahnya secara simantiknya itu bukan drinknya tapi fried rice-nya. Kenapa menjadi fried rice-nya yang salah? Karena drink itu ada sebelum fried rice itu ada. They drink, mereka meminum. Fried rice itu kan belakangan. Maka yang salah itu fried rice-nya. Jadi yang harus dirubah itu fried rice-nya dirubah menjadi air atau kopi atau minuman apapun, intinya yang objek yang bisa diminum. Bukan predikatnya dirubah, harus disesuaikan dengan objeknya gitu. Bukan drinknya dirubah tapi fried rice-nya yang dirubah. Jadi salahnya itu bukan di drinknya tapi di fried rice-nya. Itu sebuah contoh kalimat yang benar secara sintek tapi salah secara simantiknya. Sekarang saya memberikan sebuah contoh yang benar secara simantiknya tapi salah dalam sinteknya. Yang mempengaruhi kalimat ini benar secara simantiknya tapi salah pada sinteknya itu karena ada pengaruh lain.
Contohnya seperti intonasi. Contoh dalam kalimat you read book, you read a book. Apakah maksud pembicara itu apakah kamu membaca buku? Tapi karena intonasinya seperti itu, maka contoh kalimat itu menjadi sebuah kalimat interrogatif. Sedangkan secara sintaknya itu bukan kalimat interrogatif, tapi affirmative sentence. You read a book. Tapi karena diintonasikan dalam sebuah intonasi yang interrogatif, maka kalimat itu menjadi benar secara semantiknya, tapi salah dalam sintaknya. Karena ketika kita membuat sebuah kalimat interrogatif dalam bahasa Inggris, maka seharusnya itu ada kata kerja bantu di depannya. Yang benar itu seperti apa? Do you read a book? Bukan you read book. Do you read a book? Yang benar itu do you read a book? Bukan you read a book. Kalau misalnya itu yang benar secara semantiknya, tapi salah dalam sintaknya. Dalam sebuah bahasa, terutama dalam bahasa Inggris, ketika kita temukan dalam sebuah percakapan, terus tulisan, novel, cerita, atau dalam sebuah lirik sebuah lagu atau argumen apapun yang kita sering temukan dalam bahasa Inggris itu, kadang-kadang kita banyak menemukan kaidah-kaidah seperti ini. Kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai. Tapi salah dalam satu sisi, benar dalam satu sisi yang lain. Itulah sebuah bahasa. Jadi ketika orang mau belajar tentang bahasa, maka tidak perlu untuk belajar pada satu bahasa itu atau makna dari sebuah kata atau dalam penyusunannya, tapi kita harus juga belajar budaya pada bahasa itu sendiri. Itulah sebuah ulasan tentang sintek dan semantek yang bisa saya sampaikan, yang saya berikan sebuah contoh sederhananya saja untuk memudahkan pendengar itu memahami sebagian kecil perbedaan antara sintek dan semantek dalam bahasa Inggris. Thank you very much for watching. See you next time. Bye.